Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, kita bisa diperdengar kembali bersama BITV News yang akan menyampaikan berita-berita terupdate baik dari level internasional, regional maupun lokal. Mari kita simak berita apa saja yang akan kita dengarkan di channel ini. Berita pertama adalah berita dari saudara kita di Palestina, di mana konferensi perdamaian internasional sebagai suatu alat untuk melegitimasi entitas Yahudi dan membangun fondasinya di atas tanah yang diberkati. Mari kita simak berita yang disampaikan oleh rekan Adil. Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Riyad Al-Maliki membenarkan adanya konsensus internasional yang mendukung sikap Presiden Mahmud Abbas untuk menggelar konferensi perdamaian internasional. Dalam wawancara dengan program Today's File di TV Palestina, Al-Maliki mengindikasi bahwa Presiden meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memikul tanggung jawabnya terkait organisasi dan memulai berkonsultasi dengan negara-negara terkait untuk mulai mempersiapkan konferensi. Kemudian Presiden menerima surat balasan dari Sekretaris Jenderal, di mana ia menegaskan kebenaran wacana yang diajukan oleh Presiden, bahwa ia setuju dengan hal tersebut, dan percaya bahwa ia memiliki kewajiban untuk memulai konsultasi tersebut. Al-Maliki berharap konsultasi dimulai pada awal tahun ini. Dilansir dari ma'annews.net 3 Januari 2021. Menyerukan konferensi internasional yang disebut dengan perdamaian sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanah yang diberkati, Palestina, adalah pengkhianatan dan kelalaian di mana tanah yang diberkati diberikan di atas piring emas kepada entitas Yahudi. Konferensi internasional adalah alat di tangan penjajah barat yang dipimpin oleh Amerika dan bertujuan untuk, yang pertama, memberikan legitimasi kepada entitas Yahudi, membuat keberadaannya menjadi alami dan diakui secara internasional, serta memberikannya sebagian besar tanah yang diberkati dengan imbalan negara kecil di atas kertas yang fungsinya adalah untuk melindungi entitas Yahudi, juga untuk menjinakkan warga Palestina secara budaya dan ekonomi, agar menerima entitas Yahudi sebagai kenyataan. Kedua, menangani masalah yang diakibatkan oleh penduduk entitas Yahudi atas sebagian besar tanah yang diberkati, serta menanggapnya sebagai masalah kemanusiaan dan ekonomi yang dapat diselesaikan dengan negosiasi. Dengan demikian, masalah permukiman, masalah pengungsi, air, pos pemeriksaan, para tawanan, dan akses ke Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah dianggap sebagai masalah-masalah yang dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan entitas Yahudi selama beberapa dekade. Semua itu hanya untuk menghilangkan beban masalah yang mungkin menghantui keberadaan entitas Yahudi dan keselamatan para pemukimnya, bukan karena kepedulian terhadap rakyat Palestina dan penyelesaian masalah mereka. Ketiga, membangun pondasi entitas Yahudi dan sebagai upaya untuk mengintegrasikannya, sebagai menormalkan rezim-rezim boneka barat dengannya, juga sebagai upaya untuk mengakhiri konflik sehingga entitas Yahudi tetap menjadi batu sandungan di depan persatuan umat muslim dan basis terdepan dalam perang salib melawan umat Islam untuk mencegahnya dari meneriakkan khilafah Rashidah kedua ala minhajin nubuah dan membuat umat Islam disibukkan dengan entitas negara kecil yang dapat dilenyapkan oleh umat dalam satu hari, sehingga umat
lupa dengan musuh sebenarnya, yaitu penjajah barat yang menciptakan entitas ini dan mendukung keberadaannya. Masalah tanah yang diberkati memiliki satu solusi yang syar'i sesuai kaidah hukum syara, yaitu dengan tidak melalui lubang konferensi internasional atau koridor perserikatan bangsa-bangsa yang gelap dan busuk, yaitu solusi yang pernah diwujudkan oleh umat dalam pertempuran Hittin ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya dari tentara salib dan mencabut kerajaan mereka dari tanah yang diberkati. Inilah solusi yang harus dilakukan umat muslim dan mencabut semua entitas boneka bikinan Sheikhs dan Pikot. Kemudian menegakkan khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah yang akan membebaskan tanah yang diberkati, mencabut semua akar kaum kafir penjajah dari negara kita, dan mengemban Islam sebagai misi membawa cahaya, bimbingan, dan kasih sayang kepada seluruh penjuru dunia. Mediaumat.news, 7 Januari 2021. Berita yang kedua dari tanah air, di mana PSBB kemudian diterapkan lagi ya mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari, bahwa pengamat menilai pemerintah pelin-pelan terkait dengan penerapan PSBB di Indonesia ini. Mari kita simak penyampaian berita oleh rekan Adil. Rencana pemerintah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa dan Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 menurut pengamat ekonomi Arim Nasim adalah kebijakan yang pelin-pelan. Saya kira saat ini di satu sisi ekonomi semakin terpuruk. Di sisi lain, anggaran yang telah digelontorkan tahun 2020 untuk menangani COVID-19 ini ternyata tidak memberikan efek untuk menekan laju pertumbuhan atau pertambahan orang-orang yang terkena kasus COVID-19. Bahkan, tiap hari semakin bertambah. Dan ini juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang pelin-pelan. Ujarnya dalam acara Kabar Malam, Kamis 7 Januari 2021 di kanal YouTube Khilafah Channel. Ari mencontohkan dalam kasus pilkada, pemerintah mengatakan pilkada tetap berjalan dan itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19. Tapi faktanya, justru muncul klaster dari pilkada. Dan ketika wabah semakin merebak, sehingga tidak bisa ditangani, akhirnya dibukalah kembali kebijakan PSBB. Jadi, sejak awal memang pemerintah tidak begitu peduli terhadap kesehatan rakyat. Mereka lebih mementingkan ekonomi para kapitalis dan lebih mementingkan naiknya kekuasaan oligarki mereka, terutama dalam kasus pilkada ini. Saya kira kondisi seperti ini kita saksikan ya. Arim berpendapat saat ini ada dua masalah yang harus dipecahkan. Di satu sisi, rakyat mengalami kesulitan ekonomi dan sudah hampir setahun ekonominya terpuruk. Di sisi lain, virus ini penyebarannya semakin meningkat, sehingga apabila PSBB diterapkan, tapi ekonomi masyarakat tidak ditangani, maka tidak akan efektif. Sebab masyarakat akan tetap keluar rumah untuk mencari nafkah daripada mati kelaparan. Kalau memang pemerintah serius, maka pemerintah harus betul-betul membatasi untuk keluar rumah, dan mereka yang tidak memiliki cadangan pangan atau kesulitan ekonomi dibantu secara serius. Jadi, tidak diserahkan kepada masing-masing individu, tuturnya. Terakhir, ia melihat pada tahun 2021, pemerintah masih akan tetap menambah utang dengan alasan menangani pandemi ini. Masalahnya, apakah dana hutang tersebut betul-betul dialokasikan untuk kepentingan rakyat? Karena dalam APBN 2021, salah satu penggunaannya adalah untuk membayar hutang. Bisa dikatakan pemerintah membayar hutang dengan cara hutang dan hanya untuk sekedar membayar bunganya saja. Jadi, saya melihat 2021 ini pemerintah masih akan tetap memanfaatkan kondisi pandemi corona untuk menambah hutang.
memperlebar defisit anggaran, dan pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetap akan menguntungkan para kapitalis, bukan berpihak kepada kepentingan rakyat, pungkasnya. Mediaumat.news, 8 Januari 2021. Untuk berita terakhir atau berita ketiga adalah berita dari Malang Raya, bahwa ketentuan dan skenario PSBB Malang Raya akan ditetapkan mulai awal tanggal 11 Januari hingga penerapannya tanggal 25 Januari 2021. Mari kita simak berita yang terbaru dari rekan Adil. Pemerintah daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu telah menggelar koordinasi untuk menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Bali, Rabu 7 Januari 2021 di Balai Kota Malang. Rakor tersebut dihadiri oleh Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Malang. Rencananya, PSBB akan dimulai pada tanggal 11 Januari 2021 ini sudah disepakati akan dilakukan sesuai kearifan lokal. Tidak semua instruksi dari Mendagri dapat kita laksanakan di wilayah Malang Raya. Namun, kami menyepakati untuk memodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan di wilayah Malang Raya, ujar Sutiaji. Jika sesuai instruksi Mendagri, jam aktivitas usaha berakhir pada pukul 7 malam, maka Malang Raya akan ambil opsi pukul 8 malam atau pukul 9 malam. Nanti akan segera kami finalisasi secara teknis setelah rakor berikutnya, imbuhnya. Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa untuk perkantoran selama PSBB akan diberlakukan 25% WFO dan 75% WFH terhitung sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021. Instruksi Mendagri mengatur pembatasan kegiatan restoran atau makan atau minum untuk layanan di tempat sebanyak 25% menyesuaikan dengan kearifan lokal Pemkot Malang. Akan memberlakukan 50% untuk layanan makan di tempat. Sementara untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional. Selama PSBB, sistem pembelajaran akan tetap dilaksanakan secara daring. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%. Untuk pekerjaan konstruksi dapat beroperasi 100%, dan untuk kegiatan peribadahan dengan kapasitas 50%. Untuk diketahui, keputusan teknis terkait berjalannya PSBB di Malang Raya akan dibahas pada rakor selanjutnya. Rencananya, pada Jumat 8 Januari 2021, siang ini akan dilaksanakan rakor virtual dari Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda seluruh Jawa Timur terkait penanganan COVID-19. Faktualnews.co, Jumat 8 Januari 2021. Pemirsa BTV News, demikian 3 berita yang bisa kami sampaikan di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sigit Pramana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin kita akan menyaksikan bersama Tausiah bil Hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini baik dari internasional
regional maupun lokal dalam suatu kemasan berita PITV News. Kemudian di hari Rabu kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan satu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di PITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam. Sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.